selamat berjumpa lagi dengan channel di Tor Wisata. Kita bertemu lagi dalam perjalanan kita Tor Wisata. Ini kita akan menuju ke suatu daerah di mana daerah itu dengan aroma-aroma. Kita mau berangkat nih menuju tempat untuk kita ambil gambarnya mengenai alat perjuangan, yaitu meriam, alat untuk meluncurkan peluru. Salah satu kota dari bagian dari Kesultanan Banten, salah satunya kota Cilegon. Ini masjidnya, ini masjidnya, kota peninggalan dari Kesultanan Banten. Wilayah Banten, penduduknya ada di sekitaran kehidupan di daerah, di sekitar sawah-sawah. Salah satu kehidupan masyarakat Banten dan keadaan untuk bertani, menanam padi, dan lain sebagainya. Ini salah satu pemandangan wilayah Banten yang ada di wilayah Banten. Salah satu gunung yang ada di Banten. Persawahannya. Selamat datang di kawasan Masjid Agung Banten Lama. Itu pemandangan di sekitaran Banten Lama yang dibuat untuk sekarang tempat wisata di daerah Banten. Ini payung, satu payung yang dibuat
seperti halnya di sekitaran Banten, tapi ini seperti di Madinah ya, Banten. Bacaan Keraton Sorosowan tuh. Bisa dibaca di situ. Keraton Sorosowan. Tapi sudah hancur. Keraton Sorosowan. Ini bangunan Keraton Sorosowan sekitar di zaman Kesultanan Banten, Kesultanan Banten yang ke-6, yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Dulu ini merupakan benteng atau Sorosowan itu merupakan bangunan kerajaan, bangunan perumahan raja, perumahan sultan. Kemudian dihancurkan oleh atau dibakar pada zaman Kesultanan Ageng Tirtayasa terakhir. Ini untuk menghancurkan Kesultanan Banten oleh kaum penjajah yang ingin merusak, sehingga kawasan Kesultanan ini menjadi hancur, tidak ada berkasnya. Ini kita masuk ke bekas-bekas puing-puing Kesultanan Sorosowan atau gedung tempat tinggalnya para sultan. Ini bekas-bekasnya tuh, hanya tinggal puing-puing. Sayangnya kita tidak bisa masuk. Ini merupakan pintu gerbang daripada Kesultanan Sorosowan. Dari jauh kita bisa lihat itu. Kalau kita bisa masuk, tinggal puing-puingnya Kesultanan Banten, Kesultanan Sorosowan. Matahari. Tinggal puing-puingnya dari
Kesultanan atau Gedung Sorosowan, di mana dulu ini merupakan suatu puri atau tempat tinggal dari Kesultanan Banten. Ini struktur utara Sorosowan. Sorosowan ini merupakan suatu keraton. Sorosowan itu keraton. Aduh, lawan matahari ya. Hah? Ini keraton, salah satu keraton yang dianjurkan pada zaman Kesultanan Sultan Agung Tirtayasa. Ini salah satu artefak atau bentuk bangunan yang sudah dihancurkan sektor utara. Ini lihat, ini ada apa itu, tiang batu nih. Tuh, Banten lama. Menyedihkan sekali. Tadinya merupakan kesultanan, sultan yang disegani, kesultanan yang disegani oleh masyarakat dunia di zamannya, zaman kesultanan, baik Sultan Agung Tirtayasa maupun Sultan pertama, Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian dilanjutkan dengan Sultan Maulana Yusuf sebagai putra kedua, yang itu dilihat dari kejauhan dari Menara Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten. Nah, di sebelahnya di situ sekarang sudah didirikan museum. Banten. Nah, ini museum situs
kepurbakalaan Banten lama ini sengaja dibuat museum ini untuk pemberitahuan kepada masyarakat luas, kepada masyarakatnya bahwa dulu di sini merupakan kerajaan atau Kesultanan Banten yang salah satu kesultanan yang terbesar di seluruh dunia untuk penyebaran agama Islam, antara lain oleh Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian lanjutkan dengan Sultan Maulana Yusuf, yang paling terakhir Sultan Ageng Tirtayasa. Itu ini bangunannya. Nih, nanti kita akan melihat satu alat senjata oleh Sultanan Banten. Senjata itu merupakan salah satu yang dibuat untuk menghantam kerajaan-kerajaan lain yang akan menghancurkan Banten. Ada satu senjata yang disebut dengan meriam. Tuh. Meriam. Meriam ini salah satu senjata pada zaman Kesultanan Banten berkuasa. Ini alat meriam ini atau disebut dengan alat tembak senjata yang dibuat. Senjata namanya meriam. Ya, meriam. Meriam. Meriam ini salah satu alat senjata. Di dalamnya ada peluru untuk melontarkan peluru, disebut meriam. Meriam ini dinamakan meriam, namanya meriam Ki Amuk. Keterangan di sini itu ada keterangannya. Meriam berukuran besar, memiliki panjang 345 cm, kaliber 31 cm, dan beratnya diperkirakan 6 ton. Meriam ini oleh beberapa ahli meyakin bahwa ini adalah meriam Kijimat. Meriam Kijimat. Nah, itu bisa terlihat sini. Ya.
Samping itu di sekitaran Meriam Ki Jimat atau Meriam Ki Amuk ada yang disebut dengan batu karang. Ini batu karang berelief, bahan batu karang berelief nih di sini. Lihat sih sekarang. Juga batu bertulisan Cina, tulisan Cina, apa bacanya tuh? Ini batu tulisan Cina karena Kesultanan Banten juga berhubungan dengan orang-orang Cina, ikut berdampingan hidupnya dengan orang-orang Cina, orang Tionghoa, orang Cina Tionghoa. Dan juga di sekitaran di sini ada yang disebut dengan alat pemeras tebu. Nah, alat pemeras tebu, Oh, ada alat pemeras tebu nih. Alat pemeras tebu. Begini ya. Pemeras tebu. Sambil juga itulah menara masjid Banten dilihat dari museum situs Banten ini. Lihat ya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan kita mengenai Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk ini kalau lihat dari bacaannya situ, ya Meriam Ki Amuk. Nih. Keterangannya Meriam Ki Amuk, Meriam berukuran besar, memiliki panjang 345 cm, kaliber 31 cm, dan beratnya diperkirakan 6 ton. Meriam ini oleh beberapa ahli meyakini bahwa sebenarnya adalah Meriam Ki Jimat. Meriam yang disebut dalam Babat Banten yang ditempatkan di dalam bangunan pendopo keraton Sultan yang mencongnya terarah ke utara. Meriam Ki Amuk memiliki ciri khas adanya 3 inskripsi tulisan Arab pada punggungnya, memiliki hiasan matahari pada permukaan moncongnya, 10 gerang pada tubuhnya, dan hiasan motif tumpal dengan bentuk dasar bidang segitiga. Asal usul Meriam Ki Amuk banyak versi, di antara disebutkan sebagai hadiah dari Sultan Demak pada Hasanuddin sewaktu menikah dengan putrinya, dan penghargaan sebagai tanda penguasa Banten atas keberhasilan yang dicapai. Versi lain menyebutkan bahwa meriam ini berasal dari Timur Tengah, Persia atau dari Turki. Oh.
Itu meriam keamuk yang terlihat dari Museum Banten. Di sini itu apa namanya, tulisan Cina di batu. Kemudian di sini alat penguras tebu, dan latar belakangnya di situ menara Masjid Agung Kesultanan Banten. Keamuk alias meriam kijimat yang diperuntukkan untuk apa namanya, menembakkan peluru meriam ke arah penjajah. Tapi ada versi lain bahwa meriam ini merupakan hadiah Sultan Hasan kepada Sultan Hasanuddin ketika beliau menikah oleh Kesultanan Demak. Ini versi yang lain mengatakan begitu, bahwa meriam keamuk ini, versi lain mengatakan bahwa meriam keamuk itu diberikan kepada Sultan Hasanuddin ketika beliau menikah, yang diberikan oleh Kesultanan Demak.
Johor, waktu Johor Kamis di